Hasya hampir terjungkal ke belakang karena sosok pemuda tampan yang berdiri tepat di depan pintu kamarnya, yang baru saja Hasya buka. "Damian!" kagetnya. Pemuda itu diam, masuk ke dalam kamar gadis ini tanpa permisi. "Bilang sama gue, tua bangka itu ngomong apa sama lo?" "Siapa?" tanyanya bingung. "Gue nggak main-main, Sya. Coba bilang dia ngomong apa sama lo." Mencengkram bahu gadis ini. Hasya tentu meringis kesakitan karena cengkraman Damian tidak main-main. "Kamu kenapa, dan siapa yang kamu maksud?" Damian membuang napas kasar, tidak seharusnya dia kasar seperti ini. "Ayah gue." Lidahnya keluh menyebut tua bangka itu dengan sebutan ayah. Tapi jika tidak begitu, Hasya tidak akan mengerti siapa yang dia maksudkan. "Tuan besar?" tanyanya lagi. "Lo budek, nanya terus." Sensinya. Damian berjalan ke arah ranjang Hasya, merebahkan diri di sana dengan menutup wajah menggunakan tangannya. "Tuan besar nggak bilang apa-apa, cuma nanya apa aku betah kerja di sini." "Jangan bohong, kurang kerjaan dia ngeluangin waktu sibuknya cuma buat nanya hal nggak berguna sama lo." Hasya meneguk kasar ludahnya. Tadi ayahnya, sekarang anaknya. Apakah malam ini dia tidak diberikan kebebasan sedikit saja? "Gue hitung atau lo gue tidurin." Hasya melotot dengan ancaman tidak bermutu itu, menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Menatap was-was pada Damian yang juga menatapnya. "Lo pilih mana?" Senengnya lo pilih opsi kedua. Senyuman miringnya, menatap ketakutan gadis itu. "Aku bakalan teriak," ancam Hasya balik. "Silahkan, dan setelah itu lo sama gue bakal kawin paksa." Hasya termagu, benar juga. "Sekarang bilang sama gue, apa yang tua bangka itu lakuin ke lo?" Lelah juga Damian, pertanyaan sama tapi jawabannya tak kunjung dia dapatkan. Menghela napas, Hasya berjalan mendekat. Duduk bersimpuh di bawah ranjang yang Damian tempati, Hasya memainkan jarinya. "Tinggal jujur, ribet amat lo." "Tuan besar," ucapnya menggantung, membuat Damian semakin penasaran. "Apa?" katanya tak sabaran. "Beliau tahu kalau kamu sering masuk ke kamar aku, sering antar jemput aku, juga saat kita di taman sore tadi." Ucapnya lirih. "Terus, endingnya lo dipecat atau disuruh jauhin gue?" Damian menduga, si tua bangka setan itu berani sekali mencampuri urusan pribadinya. "Enggak, Tuan besar malah cuma bilang jaga sikap." "Maksudnya tuh, nafsu anak muda." Kilahnya cepat. Damian mengerutkan keningnya bingung, butuh penjelasan lebih agar dia mengerti. "Aku nggak dipecat, nggak juga dilarang main sama kamu. Beliau cuma bilang, jangan terlalu dekat yang membawa ke negatif, maksudnya tuh nafsu anak muda." Ucapnya, berharap Damian mengerti dengan kata-katanya. "Nafsu anak muda?" Hasya mengangguk cepat. "Emang gue apain lo, perkaos lo gitu?" "Ih jangan ngomong gitu, orang yang dengar bisa salah paham." Kesalnya, memukul kaki Damian. Pemuda ini bangun dari rebahannya, bertompang dagu. Menatap Hasya yang menatapnya bingung. Dia ngomong apa lagi selain itu? "Nggak ada, cuma bilang gitu." Bohongnya, kan aneh kalau Hasya jujur, kalau ternyata dia diberi lampu hijau jika berhubungan serius dengan Damian. "Good, gue balik ke asrama." Hasya ikut bangun, membututi Damian dari belakang seperti anak bebek. Satu lagi. Keduanya terdiam, saat Damian berbalik badan. Tidak sengaja menambruk badan Hasya, tidak sampai terjatuh. Namun berhasil membuatnya mencium kening gadis ini tanpa sengaja. "Gue."
Bingungnya melanjutkan kalimat yang sedari tadi dia susun hilang entah kemana. Gue balik. Damian cepat-cepat keluar dari kamar Hasya, sedangkan gadis ini terdiam membisu menatap pintu kamarnya yang sudah tertutup rapat. *U. Umpatnya, memukul bibirnya sendiri. Merasakan debaran jantungnya yang berdebar tak normal. Menikmati. Damian menoleh cepat ke arah sumber suara, menatap Abraham yang bersandar di tembok dengan tangan bersedekap dada. Ngapain lo? Katanya tak santai. Abraham tersenyum tipis, jangan lakukan hal nekat, kalian masih sangat muda dengan perjalanan karir yang panjang. Damian acuh, dia akan kembali melangkah meninggalkan Abraham. Tapi pria parubaya ini menghentikannya, dengan cara menyebutkan nama gadis itu. Hasya gadis yang baik, jangan rusak masa depannya hanya demi nafsu sesaatmu. Tidak perlu mencampuri urusan yang bukan milik lo. Katanya tajam. Abraham tetap mempertahankan senyuman, berjalan semakin mendekat ke arah sang putra yang melayangkan tatapan tajam penuh permusuhan. Tidak tahu seperti apa hubungan kalian, Dedi tidak akan ikut campur. Hanya mengingatkan saja untuk tidak termakan nafsu sesaat, dan juga, ucapnya menggantung. Dedi merestui hubungan seperti apa yang kalian miliki, Dedi akan bahagia dengan keputusan yang akan kamu ambil. Jika itu membuatmu bahagia. Menepuk bahu Damian 2 kali, Abraham berjalan meninggalkan putranya di tengah lorong sepi ini. Karel melirik pada Damian yang diam, berwajah datar seperti biasa. Namun, sedikit ada perubahan yang tidak terlalu kentara. Kenapa lo? Bisiknya, jika kemarin-kemarin Karel duduk berjauhan dengan Damian, maka sekarang dia duduk berdekatan dengan si berandal sekolah ini. Damian menoleh ke arahnya, dengan alis terangkat sebelah menatap Karel dan pertanyaan anehnya itu. Karel mendengus, melirik guru di depan dia kembali berbisik dengan nada sepelan mungkin. Lo, wajah lo berseri-seri. Menang balapan kemarin. Gigi lo. Ucapnya, kembali fokus ke depan dengan pelajaran yang membosankan dan memutar otak. Serius gue anjir, lo menang balapan pas pergi gitu aja kemarin malam? Damian abaikan saja, nanti juga bosan sendiri kalau tidak diladeni. Karel, suara kamu mengisi ruangan kelas saya. Karel terkesigap, menoleh ke depan. Pemuda ini menyengir polos pada guru matematika yang kini memegang penggaris andalannya. Kamu kalau tidak suka dengan pelajaran saya sebaiknya keluar, daripada mengganggu teman-temanmu yang lain. Enggak bu, saya suka matematika. Suka banget. Ucapnya. Damian memutar bola matanya malas, seperti biasa dia akan selalu tidak hormat pada guru yang menurutnya tidak pantas mendapatkan hormat. Kembali kamu kurang ajar lagi. Bentak sang guru pada Damian yang berdiri dari duduknya. Saya izin ke kamar kecil, ibu tidak keberatan kan? Alasan saja, kamu ujung-ujungnya bolos juga. Damian memutar bola matanya malas, tanpa menunggu persetujuan sang guru dia berjalan keluar dari ruang kelas. Pemandangan biasa, dan sulit dihilangkan. Karel tersenyum, menunduk sebagai hormatnya dan berlari menyusul langkah Damian untuk keluar dari kelas yang wow untuk otaknya yang pas-pasan. Kemana kita? Tanya Karel antusias. Jangan ikutin gue. Ngaco lo, ya kali gue balik ke kelas. Yang ada dirujak gue sama tuh guru. Damian diam, membiarkan Karel mengikuti langkahnya menuju rooftop sekolah. Tempat tongkrongannya. Rokoknya masih aman kan? Mengedipkan bahu, Damian juga tidak tahu. Dia terlalu sibuk untuk mengurusi rokok yang mereka sembunyikan di rooftop sekolah. Baru saja akan membuka pintu, Damian menghentikan tangan Karel yang akan membuka lebih lebar pintu ini.
Memberi kode lewat jari yang ditempelkan di depan bibir, Damian menyuruh Karel diam dan mendengarkan seseorang yang berbicara di balik pintu. Iya, Karel tidak akan bermain lagi, Mom. Ayolah, dia hanya anak Har Asteris Am dari Daddy. Aku pastikan akan membuatnya menderita. Ucapnya pada seseorang di telepon. Yah, Mommy tahu sendiri, si sialan itu berteman baik dengan Damian. Mommy tahu kan siapa Damian, kita tidak bisa gegabah mengambil keputusan. Tertawa kecil, pemuda ini memasukkan satu tangannya ke dalam saku celana sekolahnya. Damian, ibunya. Kagetnya. Baiklah, kita pasti bisa. Menyingkirkan Karel dan ibunya, dan membuat Mommy kembali pada posisi yang seharusnya Mommy miliki. Karel termagu, menatap sosok pemuda yang amat dia kenal itu di balik celah kecil pintu yang terbuka. Damian sendiri, dia menarik Karel agar menjauhi rooftop. Akan berakibat fatal jika pemuda ini diam di sana, yang ada mereka akan berkelahi dan menambah masalah. Tentu untuk Karel sendiri. Abraham menghela napas lirih, melepaskan kacamata yang dipakainya. Dia memijat pelipisnya, merasa masalah semakin hari semakin bertambah. Tuan. Dia menunduk hormat, mengantarkan kopi untuk pria parubaya ini. Saya harus bagaimana lagi menghadapi situasi ini? Ucap Abraham. Tangan dia berhenti di udara, membeku saat Abraham memulai obrolan nonformal padanya. Saya sudah lelah, semakin hari semakin menjadi-jadi. Saya harus apa Gia? Tanya frustasi. Dia menunduk, dia pun sama. Tidak tahu harus melakukan apa, karena dia hanya seorang pembantu yang tidak memiliki kuasa. Tuan muda sudah tahu. Abraham menggeleng, bagaimana saya bisa memberitahunya, yang ada dia akan semakin terpukul dan semakin menjauh dengan saya. Tuan muda berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi Tuan. Jangan sampai Tuan muda mendengar dari mulut orang lain. Bukankah jauh lebih buruk? Abraham menghela napas kembali, kenapa beban selama bertahun-tahun tidak kunjung mereda? Saya boleh memberi saran Tuan? Katakan. Dia tersenyum tipis, tanpa mengurangi rasa hormat saya menyarankan agar Anda memberitahu kejadian sebenarnya kepada Tuan muda. Lebih cepat lebih baik. Saya tidak bisa. Jawab Abraham langsung. Dia akan terluka, jika apa yang dimilikinya selama ini hanya ilusi. Dia tentu sedih, merasa kasihan namun seperti katanya tadi. Tidak bisa membantu lebih karena dia hanya seorang pembantu di rumah besar ini. Bagaimana hubungan dengan gadis itu? Tanya Gia mengalihkan pembicaraan. Saya tidak tahu Tuan. Yang pasti saya sering melihat Tuan muda keluar masuk ke kamar Hasya, seperti yang saya katakan kemarin. Abraham mengangguk mengerti, jaga terus mereka, gadis itu masih terlalu muda jika Damian melakukan sesuatu yang merenggut miliknya. Dia mengangguk mengerti dengan perintah itu, pamit undur diri dari ruangan kerja Abraham. Dia melangkah keluar, membiarkan pria itu kembali sibuk dengan berkas kantornya. Abraham menatap foto dirinya dan Damian yang terpajang di atas meja kerjanya, tak sengaja senyum tipisnya terbit dari bibirnya. Daddy minta maaf Damian. Ucapnya lirih. Di sisi lain, Damian kini tengah menatap penampilannya di depan cermin kamar asramanya dengan Karel yang terus menggerutu di belakangnya. Kemana sih, nggak ngajak-ngajak? Jahat banget jadi sahabat. Ucapnya. Bacot. Balas pemuda ini, menyemprotkan parfum mahalnya ke beberapa titik. Mau kemana? Gue nanya bagus-bagus nih. Lo nggak perlu tahu. Kembali Damian melihat dirinya sendiri, apakah sudah rapi, apakah sudah bagus. Dan jawaban tentu saja, sejak kapan dia jelek. Lo rapi gini gue makin curiga, jangan bilang kalau lo mau kencan. Tidak ada jawaban. Tapi Karel pastikan iya. Wah parah sih, tahu sahabatnya jomblo karatan malah kencan.
Gue nggak ikhlas ya, lo tahu sendiri gue jomblo. Sebagai teman yang baik, lo juga seharusnya jomblo. Ucapnya bangun dari duduknya, tak terima jika harus sendirian begini. Apa sih lo, ganggu? Kesalnya, Karel sengaja sekali menarik jaketnya. Gue bilang jangan pacaran, lo sohib nggak sih? Enggak. Balasnya telak. Damian, jangan pacaran. Gue nggak mau jomblo sendirian. Rengek Karel. Diem, set asteris N. Lo larang-larang gini suka sama gue lo hah? Karel berhenti menarik jaket Damian, dia merajuk ceritanya. Gue masih normal, masih suka wanita. Cuma nggak terima aja harus jomblo sendirian, sementara lo bucin mampus. Nasib, tinggal cari susah banget. Terakhir, mengambil handphonenya. Gue pergi, nggak usah nungguin. Gue nggak balik ke asrama. Pintu kamar asrama tertutup rapat, Karel menghembuskan napas kasar. Menoleh pada satu teman kamar mereka yang cupu. Apa lo lihat-lihat, kata Rakhah. Cepat-cepat pemuda itu mengalihkan pandang, menunduk kembali menatap bukunya. Membiarkan Karel berdecak tidak karuan di atas ranjangnya. Ini berlebihan nggak sih? Hasya membolak-balikkan tubuhnya di depan cermin besar lemarinya. Jangan pakai lipstik deh, nanti jelas banget. Hasya kembali menaruh lipstik yang dipinjamnya dari Dinda, tentu dengan berbagai macam alasan selain kata jalan di malam minggu bersama Damian. Dengan baju kaos oblong hitam dipadukan celana jeans abu yang Dinda berikan padanya 2 bulan yang lalu, Hasya tampil berbeda layaknya anak remaja pada umumnya. Rambutnya yang panjang sebahu dia gerai, tapi dipadukan dengan jepitan manis di sebelah kiri. Nampak cantik. Oke, jangan gugup. Menarik napas lalu menghembuskan, Hasya tersenyum lebar. Mengambil tas selempang sederhana, Hasya tidak lupa memasukkan uang. Uang yang Damian berikan sebagai jajan, dikarenakan belum gajian jadi terpaksa menggunakan uang tersebut. Kembali menatap bayangannya di cermin, Hasya tersenyum. Merasa penampilannya sudah sangat bagus untuk jalan bersama Damian. Berjalan menuju pintu kamar, Hasya dikejutkan karena pintunya yang terbuka dari luar. Dan ternyata itu Damian, pemuda itu tampil dengan baju kasualnya. Tapi kali ini, Hasya melihatnya sedikit berbeda. Kenapa nggak lo kunci kamar? Gimana kalau orang jahat yang masuk ke kamar lo? Semprot Damian. Hasya meringis pelan, memangnya ada, kan rumah ini dijaga ketat sama satpam terus CCTV. Damian berdecak, walaupun gitu, lo harus hati-hati. Nggak ada yang nggak mungkin. Terus kamu, kenapa masuk tanpa ketuk? Damian tersenyum sombong, kenapa harus ngetuk, semua bagian, isi termasuk orang-orang di dalamnya milik gue. Termasuk lo. Ucapnya pada Hasya. Aku. Tanya Hasya menunjuk dirinya sendiri. Damian memutar bola matanya malas, polos sama bego memang satu. Apa-apaan tampilan lo ini? Hasya menatap baju dan celananya, ada yang salah atau tampilan terlalu gembel. Kenapa, aneh? Damian mengangguk, kelihatan lo orang miskin, ganti cepat. Titahnya. Nggak bisa, aku cuma punya baju ini. Yang lainnya, baju kerja. Terserah. Damian melangkah keluar dari kamar Hasya, moodnya turun terjun ke dasar jurang. Apa-apaan gadis itu, seenaknya mengganti baju ala anak remaja seusia mereka. Tidak tahukah, tampilan itu terlalu manis. Bagaimana jika banyak laki-laki yang menatapnya saat mereka keluar nanti? Sid membayangkan saja membuat Damian gerah sendiri. Hasya sendiri diam di belakang tubuh tegap Damian, tidak berbicara sepatah kata pun karena melihat wajah pemuda itu yang tidak terlihat baik. Mengembungkan pipi, dia memanyunkan bibirnya. Pakailah, kata-kata yang akan Damian layangkan terhenti di tenggorokan. Sid.
Umpatnya dalam hati, gadis ini apa-apaan? Kenapa bertingkah imut seperti itu? Dia kan jadi gemas ingin mencubit pipi yang mengembung itu. Apa? Tanya Hasya yang menatap Damian yang terdiam membisu. Berdehem, pemuda ini membuka jaketnya. Meleparkan jaketnya ke arah Hasya yang ditangkap dengan baik oleh gadis ini. Pakailah, udah tahu udara malam dingin. Lo sok-sokan pakai baju lengan pendek. Ucapnya menaiki motor. Hasya menahan senyuman, memakai jaket yang 2 kali lebih besar dari tubuhnya yang mungil ini. Cepetan, lama lo. Ucapnya menarik tangan Hasya agar lebih dekat dengan dirinya, memasangkan helm untuk gadis ini. Tidak lupa menepuknya membuat Hasya menatapnya kesal. Cepet, dasar pendek. Kamu yang ketinggian. Jawabnya, menaiki motor besar Damian dengan bantuan bahu pemuda ini yang dijadikan sebagai pegangan. Ngek Damian. Pemuda ini menoleh ke belakang, menatap Hasya yang terlihat aneh. Jaketnya aku yang pakai, kamu gimana? Tersenyum tipis di balik helm full face-nya, Damian menarik tangan Hasya agar memeluk pinggangnya. Sebagai balas budi lo, peluk gue biar angin malamnya nggak dingin-dingin banget. Dengan polosnya Hasya mengangguk, mengeratkan pelukan tanpa diminta membuat senyuman pemuda ini semakin melebar saja. Menghidupkan mesin motornya, Damian melajukan motor besar kesayangannya ini keluar dari gerbang rumah. Pak Katro yang melihat tersenyum menggoda, dengan senang hati membukakan pintu gerbang dengan bantuan remote control. Benar saja, angin malam terasa dingin. Hasya saja merasakan, padahal tubuhnya dibalut jaket besar Damian. Apalagi pemuda ini, yang hanya memakai kaos lengan pendek. Beneran gak dingin kan? Tanya Hasya di sela-sela perjalanan yang dia sendiri tidak tahu akan dibawa kemana. Peluk gue makin erat supaya angin malamnya gak kerasa. Hasya menurut, memeluk semakin erat pinggang Damian. Dasar modusnya bisa aja.